Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Bapak, kami ingin membuka hati kami untuk menjadi tempat tanah lahan yang subur bagi benih firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan saat ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah menjaga hati dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kita memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar sebagai hamba dan juga sebagai saksinya Tuhan. Kita harus hidup dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi yang pertama kita harus menguatkan hati kita, tidak mudah menyerah dan tidak tawar hati sekalipun menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak pergumulan. Kita harus berani menghadapi kenyataan kehidupan walaupun kadang sulit, kadang menyakitkan, kadang juga membuat kita ini lemah. Tetapi Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan tawar hati, jangan minder, jangan menyerah menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan memampukan kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjauhi kelicikan, tidak melakukan hal yang memalukan, yang tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi. Jadi kita harus membuang kelicikan, tetapi sebaliknya kita memiliki ketulusan di dalam hati kita. Jangan mencari keuntungan diri sendiri dalam segala hal yang kita lakukan. Apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan, baik itu dalam gereja lokal dan dimanapun kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus melakukannya dengan ketulusan dan jangan dengan kelicikan. Kemudian yang ketiga, hidup kita ini harus menyatakan kebenaran, hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan. Jadi kita siap menjadi saksi yang hidup, menjadi saksinya Tuhan, dilihat oleh orang banyak. Karena hidup kita ini diperhatikan, dilihat dan dinilai oleh orang lain. Kita nggak bisa hanya berkata-kata, menyatakan firman melalui perkataan saja. Tetapi sikap hidup kita, perkataan dan perbuatan itu justru lebih berdampak, itu lebih berpengaruh, itu lebih berkuasa daripada sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Oleh karena itu, nyatakan kebenaran melalui kehidupanmu. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan menyerah pada keadaan dan tantangan. Jauhilah segala kejahatan, kelicikan, dan hal-hal yang mengandung kecemaran, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Lakukanlah kebenaran dengan sabar, dengan tulus, dan dengan setia. Karena memang hidup kita ini menjadi saksi yang dilihat, diperhatikan, dan dinilai oleh orang banyak. Kita harus mempengaruhi orang lain bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita, dengan sikap hidup yang nyata, dengan kasih Kristus yang nyata. Jangan tawar hati, jauhilah segala kejahatan, dan hiduplah di dalam kebenaran. Tuhan, kami ingin menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Kami tidak ingin menyerah, kami tidak ingin tawar hati. Memang hidup kami ini hidup dalam perjuangan yang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Namun kami percaya kami tidak berjalan sendiri karena Tuhan Engkau memimpin dan menyertai kami. Kami juga rindu menjauhi segala kelicikan,
segala perbuatan yang memalukan, segala kecemaran. Kami ingin hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan kebenaran, supaya hidup kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup kami ini dilihat oleh orang banyak. Hidup kami ini menjadi terang dunia, dan terang itu terletak di atas gunung, sehingga hidup kami ini terlihat. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu dan urapilah kami, supaya dengan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan dari Tuhan, kami bertutur kata baik, menjadi berkat bagi orang lain, dan seluruh perbuatan hidup kami ini juga layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ingin menjaga hidup kami ingin menjaga hati kami, dan kami ingin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.